المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأحبابنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أعطنا وإياهم شفاعة حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. باب الترغيب في بر الوالدين وصلة الأقارب والجيران وإكرام الضيف. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi kepada keluarga, tetangga, dan memuliakan tamu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha, dan kalian sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Allah menyuruh untuk menyembah kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu, langsung Allah menyuruh wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan saking pentingnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah nyuruh menyembahnya, jangan menyekutukannya kepada sesuatu, langsung menyuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Dan juga berbuat baik kepada kerabat, kepada orang anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada kerabat dekat, kemudian kepada kerabat yang jauh, kepada tetangga, kemudian kepada ibnis sabil, kemudian kepada budak-budak yang menjadi tanggung jawabnya. Harus berbuat baik kepada mereka semuanya. Bukan hanya kepada orang tua, kepada tetangga, kepada keluarga dekat, keluarga jauh, orang miskin, anak yatim semuanya. Budak-budak juga. Kalau dulu kan ada budak yang bisa dijual belikan. Juga termasuk yang harus diperlakukan baik itu pembantu yang bantu di rumah. Semuanya diperlakukan baik. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tadi surah An-Nisa ayat 36, ini surah Al-Isra ayat 23. Apa firman Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba kita renungkan. Artinya, dan sungguh Tuhanmu dan Tuhanmu telah
memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Coba bayangkan. Tadi surah An-Nisa. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian menyembahlah kepada Allah, jangan menyekutukan kepada sesuatu apapun, berbuat baik kepada orang tua. Ini juga, dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkan kepada kalian agar jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah disuruh oleh Allah untuk menyembah kepadanya, jangan kepada yang lain, langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan saking pentingnya tuh. Allah sandingkan beribadah, menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan saking tingginya kedudukan orang tua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika kata Allah, salah satu, jika orang tua itu berumur tua pada sisi kamu, kamu yang meliharanya, kamu yang ngurusnya, salah satunya atau kedua-duanya kamu yang ngurus, fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kamu ah. Jadi kalau orang tua udah tua, kita yang ngurus, kita yang masih makan, kita yang memberinya makan, kita yang maaf misalnya orang tuanya udah tidak bisa bergerak, kita misalnya mencebokkannya, kita yang menafkahinya, kita yang mengurus segala-galanya. Fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kamu ah. Bilang ah ya tidak boleh. Itu kalau anak melihara orang tua, apalagi kalau anaknya masih dipelihara orang tua. Kalau orang tua dipelihara anaknya, tidak boleh bilang ah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau ada suatu kata atau suatu perbuatan yang lebih lembut, yang lebih halus dari ah, tapi menyinggung perasaan orang tua, tapi menyakiti hati orang tua, itu juga diharamkan oleh Allah. Apa contohnya? Yang lebih lembut, lebih halus dari ah, tapi menyakitkan hati. Dia tidak ngomong. Misalnya disuruh sama orang tuanya, nah, muka masam. Kan tidak bilang ah tuh. Tapi mukanya masam, nyakitkan hati orang tua, itu juga haram kata Sayyidina Ali. Bilang ah enggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak kedua orang tua kamu. Ini terperinci nih Allah jelaskan nih. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua kamu perkataan yang mulia. Coba lihat. Allah bukan menyuruh dan katakan kepada kedua orang tua kamu perkataan yang baik kata Allah. Perkataan yang mulia kata Allah. Coba bayangkan itu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua itu perkataan yang mulia kata Allah. Bukan hanya perkataan yang baik, yang mulia kata Allah. Perkataan yang mulia. Kemudian apa kata Allah? Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu, jangan sombong depan orang tua, atas dasar kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, dan berdoalah kata Allah, rabbirhamhuma, wahai Tuhanku sayangi kedua orang tua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia mendidikku ketika aku masih kecil. Coba kita lihat. Orang tua itu kalau dia sudah tua, banyak cobaan untuk anaknya. Kadang-kadang dia temperamen, mudah marah. Kadang-kadang mudah tersinggung. Kenapa? Ujian untuk naikkan derajat anaknya. Maka sebagai anak hendaknya dia ingat-ingat dulu orang tua bagaimana sabarnya memelihara dia, bagaimana sabarnya mendidik dia, bagaimana sabarnya membesarkan dia. Coba yang sudah punya anak, lihat anaknya. Ketika berjalan bersama dia, melihat sesuatu, dia bertanya kepada orang tuanya, "Pak, itu apa?" Kita jawab dengan sabar. Nanti lewat lagi, nanya lagi anaknya. Kita jawab dengan sabar. Nah, kalau kita saja sabar menjawab pertanyaan anak-anak kita, sabar meladeni mereka, nah begitu juga orang tua kita dulu dengan kita. Sabar. Terus, sekarang mereka sudah tua,
Kenapa kita tidak sabar sama mereka? Justru kalau kita sabar, tambah naik derajat kita di sisi Allah SWT. Kan begitu. Nah, orang tua kalau sudah tua itu ujian buat anaknya. Makanya apapun yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya dari perbuatan baik, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi Muhammad, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya sebagai seorang budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Hanya itu satu cara anak bisa membalas orang tua. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi budak. Orang tua kita semuanya orang merdeka. Artinya kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Walaupun kita gendong orang tua kita dari sini sampai ke Mekah, selesai melakukan ibadah haji umroh, balik lagi kita gendong, tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Jangankan membalas semua kebaikannya, membalas ngedennya sekali. Ngeden mau melahirkan tuh, jeritan dia sekali ngeden aja kita tidak bisa balas. Apalagi membalas semua kebaikannya, dari mulai membesarkan, menyusukan, menyekolahkan, memberi kita makan dan lain sebagainya. Kita tidak tidur malam, mencebokkan kita. Luar biasa orang tua. Kemudian ketika anak ingin mendapatkan ridha Allah, kalau dia masih punya orang tua gampang. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridha fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Artinya kalau kita ingin tahu Allah sedang ridha apa enggak kepada kita, lihat aja orang tua kita. Ketika dia ridha, pada saat itu Allah ridha kepada kita. Ketika orang tua kita marah, pada saat itu Allah sedang marah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi senangkan orang tua, maka Allah akan senang kepada kita. Selama perintah orang tua tidak melanggar perintah Allah. Tapi kalau perintah Allah, perintah orang tua bertentangan dengan ajaran Allah, yang tidak boleh kita taat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau dia menyuruh untuk melanggar perintah sang khaliq, yaitu Allah SWT. Tapi selama perintah orang tua tidak melanggar, tidak bertentangan dengan ajaran Allah, wajib kita taat kepada orang tua. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun nas bi husnis suhbah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Sahabat tanya lagi, summa, kemudian ummuka, ibumu. Sahabat tanya lagi, summa ummuka, ibumu. Kemudian summa abaka, ya, summa abuk, summa abuka. Yang ketiga, yang keempat baru ayahmu. Artinya ibu harus lebih diprioritaskan daripada ayah. Bukan artinya kita tidak berbuat baik kepada ayah, tetap cuman ibu harus lebih. Karena ibu mengalami hal yang tidak dialami oleh ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu tak bisa dilakukan ayah. Dan memang tentunya yang namanya ibu tuh lebih banyak pengorbanannya daripada ayah. Walaupun kadang-kadang ayah tuh pengorbanannya tidak nampak. Dari nafkah, capek di luar kan. Nah, tapi memang ibu tuh yang bersama anak terus. Artinya ibu harus lebih diprioritaskan. Kemudian kalau orang tuanya sudah tua, maka itu lebih besar kesempatannya untuk masuk surga. Lebih besar. Kenapa? Kalau tidak masuk surga, kelewatan dia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Rugilah, kemudian rugilah, kemudian rugilah orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup yang sudah tua,
salah satu atau kedua-duanya, tapi dia tidak bisa masuk syurga, kata Nabi. Rugilah orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup yang sudah tua, salah satu atau keduanya dia dapatkan, tapi dia tidak masuk syurga. 3 kali ruginya, kata Nabi. Kenapa? Karena orang tua yang sudah tua itu pintu besar untuk kita masuk syurga. Kalau kita tidak ngabdi sama dia, tidak sabar mengurusnya, tidak sabar berbakti kepadanya, rugi 3 kali. Kenapa? Karena itu jalan paling mudah, termasuk jalan yang paling mudah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tidak bisa masuk surga, memang kelewatan. 3 kali ruginya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya yang masih ada orang tua, jangan lupa senangkan, bahagiakan. Minta doa sama orang soleh itu bagus, tapi minta doa sama orang tua lebih bagus. Mengunjungi orang soleh bagus, mengunjungi orang tua lebih bagus. Menyenangkan orang soleh bagus, menyenangkan orang tua jauh lebih bagus. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Doanya orang tua untuk anak seperti doanya Nabi untuk umatnya. Artinya doanya orang tua itu tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalang. Walaupun orang tuanya bukan orang soleh, tidak ada penghalang. Kalau kita minta doa sama orang lain, itu ada penghalangnya. Diperiksa dulu sama malaikat. Ini doanya ikhlas tidak? Ini doanya khusyuk atau tidak? Tapi kalau orang tua yang berdoa, tidak ada penghalangnya, langsung tembus. Seperti doa Nabi untuk umatnya, tembus langsung. Itu diantara doa yang tidak ada penghalang itu, doa Nabi untuk umat, doa orang tua untuk anak, dan doa orang yang terzalimi. Itu tidak ada penghalangnya. Makanya sering-sering minta doa kepada orang tua. Kalau jauh telepon, tiap hari telepon. Nah, kalau dekat datang berapa hari sekali, datang kepada orang tuanya, sempatkan. Kadang-kadang kan ada orang soleh rebutannya. Bagus. Tapi kalau orang tuanya tidak didatangi, dimintai doa seperti dia minta doa kepada orang soleh, tidak bagus seperti itu. Kenapa? Orang tua itu lebih afdal daripada orang soleh itu. Orang tua itu lebih utama daripada orang soleh, walaupun orang tuanya bukan orang soleh. Walaupun ini ada wali Allah sama orang tua. Orang tua lebih mulia. Orang tua lebih utama, lebih afdal daripada wali Allah tersebut. Nah itu bagi orang yang orang tuanya masih hidup. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, apakah masih ada cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, kedua orang tua saya sudah meninggal, apakah saya masih bisa berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Iya." Yang pertama kata Nabi, "As-salatu alaihima." Mensolatkannya, yaitu mendoakannya. Doakan orang tua. Kemudian yang kedua kata Nabi, "Wal istighfar lahuma." Membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Nah, seperti habis solat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu artinya kan, ya Allah saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li itu untuk saya, wali walidayya untuk kedua orang tua saya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Melaksanakan janji kedua orang tua yang belum terlaksanakan. Orang tua pernah janji semasa hidupnya belum terlaksanakan, kita laksanakan janjinya. Yang keempat, wasilatul rahim allati la tusal illa bihima. Dan silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali dengan kedua orang tua. Nah, jadi kita sambung silaturahminya orang tua. Atau misalnya orang tua kita dulu pernah bertengkar, kelahi, tidak tegur sapa dengan orang lain, kita sambung tuh tali silaturahminya kepada orang yang pernah putus kepada orang tua kita silaturahminya. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman orang tua. Teman orang tua kita yang masih ada, kita kunjungi, kita hormati, kita muliakan. Itu 5 cara kata Nabi Muhammad untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Mensolatkannya atau mendoakannya, baca istighfar untuk keduanya.
kemudian melaksanakan janji yang belum terlaksanakan, menyambung tali silaturahminya, yang kelima memuliakan teman-teman orang tua. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada suatu cerita di mana seseorang ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara orang tuanya. Padahal dia orang biasa. Ini cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang ini dapat kemuliaan akan mendampingi Nabi Musa nanti di surga. Jadi pada suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah pendampingku nanti di surga?" Allah menjawab, "Orang yang akan mendampingi kamu, orang yang akan sebentar lagi melewati jalan itu." Ditunggu oleh Nabi Musa. Setelah orang itu lewat, diikuti oleh beliau sampai ke rumahnya. Nabi Musa lihat apa amalan orang ini, sampai dia mendapatkan kemuliaan akan mendampingi seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, seorang kalimullah. Nabi Musa lihat apa amalannya. Ternyata sampai di rumah tersebut, Nabi Musa melihat ada seorang ibu tua yang sudah tidak bisa lagi bergerak. Ini anak datang ke situ, dia bersihkan, dia mandikan, dia elap itu ibunya, kemudian dia suapkan makan, sudah selesai, sudah beres, baru dia berjalan, pergi. Ini anak. Setelah anak ini pergi, Nabi Musa datangi ibu tua itu. Apa pertanyaan Nabi Musa? "Wahai ibu," ibu ini tidak tahu kalau ini Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Wahai ibu, siapa itu tadi?" Ibu itu menjawab, "Itu anak saya." "Apa doa ibu untuk anak ibu itu?" Kata si ibu bilang, "Saya tidak mendoakannya dengan doa yang macam-macam, cuma satu doa saja, yaitu, ya Allah, jadikanlah anak saya pendamping Musa bin Imran di surga." Nabi Musa bilang, "Wahai ibu, ketahuilah, doa ibu sudah dikabulkan Allah. Saya adalah Musa bin Imran dan anak ibu akan mendampingi saya di surga." Coba bayangkan. Amalannya ngabdi aja sama orang tuanya. Allah angkat derajatnya, dampingi satu derajat dengan Rasulnya Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara berbakti kepada orang tuanya. Makanya jangan remehkan tuh berbakti sama orang tua. Kemudian Uwais Al-Qarni, terkenal. Uwais Al-Qarni itu orang yang paling mulia dari kalangan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berkumpul dengan sahabat Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan iman, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Padahal Uwais Al-Qarni ini hidup satu zaman dengan Nabi. Ketika beliau pergi ke Madinah, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Nabi lagi keluar. Akhirnya dia tidak bisa jadi sahabat. Kenapa? Tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi dia tabi'in. Dan tabi'in yang paling terbaik itu Uwais Al-Qarni. Itu beliau, saking mulianya, Nabi Muhammad SAW pernah pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar diampunkan dosanya oleh Allah. Pesan Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini mencari Uwais Al-Qarni, mencari, karena pesan Nabi. Setelah ketemu, setelah sampai di tempatnya, beliau berdua bertanya, "Yang mana Uwais Al-Qarni?" Ternyata Uwais Al-Qarni ini di kampungnya dianggap oleh sebagian orang sebagai orang gila. Bayangkan, kadang-kadang beliau lewat dilempar sama anak kecil, seperti orang gila. Dia menutupi dirinya. Kadang-kadang dia duduk di tempat sampah. Bayangkan tuh. Memang ada orang-orang besar tuh seperti itu, menutupi dirinya. Sebagiannya seperti itu. Untuk mengajarkan kita agar husnudzon, prasangka baik kepada setiap makhluk Allah. Akhirnya orang-orang kan kenal nih sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Kaget mereka, kok Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali mencari orang seperti Uwais. Uwais ini di pandangan mereka itu tidak ada apa-apanya. Ya. Akhirnya setelah ketemu, dimintain doa.
Karena pesan Nabi. Tetapi bukan artinya Uwais lebih mulia dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, tidak. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tentu lebih mulia dari Uwais. Kenapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu tidak bisa ditandingi kedudukannya. Nah, cuman ini menunjukkan bagaimana mulianya Uwais di sisi Allah karena berbakti sama ibunya. Tapi tetap lebih mulia Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali gitu. Karena beliau sahabat Nabi. Nah, Uwais itu dapat kemuliaan seperti itu apa sebabnya? Karena dia ngabdi sama ibunya. Ngabdi sama ibunya, mengurusi ibunya, menyenangkan ibunya. Nah, kalau ada seorang lelaki yang sudah menikah, maka hati-hati. Kalau dia masih punya orang tua, apalagi ibu, hati-hati. Jangan sampai lebih mendahulukan istri daripada orang tuanya, apalagi ibunya. Jangan sampai. Menyayangi istri harus, memperhatikan istri harus, membelikan istri pakaian, makanan, memang itu kewajiban. Tapi jangan sampai lebih mendahulukan istri daripada orang tua, apalagi ibu. Karena ada cerita seorang sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah ini rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Singkat cerita, pada suatu hari Alqamah ini beli baju dua, satu untuk istri, satu untuk ibunya. Baju untuk istrinya lebih bagus dari baju ibunya. Ibunya tersinggung, sakit hati ibunya. Akhirnya ketika Alqamah menghadapi sakaratul maut, mau meninggal dunia, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa. Kaku lidahnya. Akhirnya Nabi tahu, Nabi panggil ibunya. Singkat cerita, Nabi bilang kepada ibunya, Nabi gertak ibunya untuk mengundang rasa kasih sayangnya. Wahai ibu, kalau kamu tidak mau maafkan anakmu ini, kami akan bakar dia. Akhirnya ibunya pun memaafkan Alqamah. Setelah dimaafkan, kemudian dibimbing lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan mudah dia mengucapkannya, langsung meninggal. Karena orang kalau akhir kalamnya la ilaha illallah kan masuk surga. Setelah dia meninggal dalam keadaan baik, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nabi Muhammad pun ikut mensolatkan, kemudian ikut menguburkan. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad bersabda lagi. Apa sabda Nabi Muhammad? Kata beliau, Man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfa wa la adlah illa ayatuba ilallah wa yatlub ridaha. Faridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang lebih mendahulukan istri daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Allah tidak menerima amal ibadahnya, baik yang sunnah ataupun yang wajib, sampai dia bertaubat kepada Allah dan meminta ridho ibunya. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Bayangkan seorang sahabat saja bisa hampir-hampir su'ul khatimah. Jadi orang yang lebih mendahulukan istrinya, sia-sia semua amalnya. Bukan dapat apa-apa, dapat laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia. Allah tidak terima semua amal ibadahnya. Hati-hati. Makanya saya ulangi lagi, ingat sabda Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Kita membuat orang tua ridha, kita membuat orang tua senang, Allah pun senang kepada kita. Tapi jangan sekali-kali membuat orang tua marah, maka pada saat itu Allah pun akan marah kepada kita. Senangkan orang tua selama perintah orang tua tidak melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah tidak boleh ditaati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada suatu makhluk pun kalau dia menyuruh untuk maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah. Artinya kalau perintah orang tua melanggar perintah Allah tidak boleh ditaati. Tapi kalau tidak, harus kita taati. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum.
Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diperlakukan seperti apa oleh anak kita, perlakukanlah orang tua kita seperti itu. Kita ingin dimuliakan oleh anak kita nantinya, kita muliakan dahulu orang tua kita, maka itu akan kembali kepada kita. Anak-anak kita akan memperlakukan kita seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Kita dengarkan azan dulu.